Nona? Kamu nggak apa-apa, Nona? Laki-laki. Aduh, gantengnya. Ini zaman dulu. Apa ini mimpi? Mimpi ini mimpi basah ya? Bang, ngapain? Kan ini mimpiku. Ngapain mikirin sopan santun? Lepaskan! Lepaskan! Aku Raden Arya! Katanya Raden Arya, di mimpi cowok juga suka roleplay ya? Seru juga. Kamu pikir aku dengan kekuatan spasial dan alam bisa kau remehkan? Sistem. Ganteng juga ya, Mas. Ini bukan mimpi, tapi mimpi basah. Paman gede, aku mohon, jangan jual aku ke rumah tarian ya. Aku bisa kerja keras, aku bisa bertani, bisa beternak babi, aku juga bisa cari sayur di hutan. Ku mohon, jangan jual. Beternak babi? Berapa coba duitnya? Dari rumah tarian, aku sudah terima 50.000 rupiah. Lagian katanya kamu bisa kerja, kamu bisa digarap laki-laki. Ya di rumah tarian itu. Paman gede, ku mohon. Berhenti! Jangan lari! Aku pindah dunia. Aku pindah ke tubuh wanita mawa yang dijual paman gede yang kejam. Dan aku mengambil ruda paksa Raden Arya. Syukurlah dia belum bangun. Kalau tidak, baru keluar, pasti langsung ditangkap. Mending minggat daripada begajulan. Terang-terangan begini, tiba-tiba hobi telanjang, pangeran mahkota. Aku ini... Wanita itu beraninya merenggut kesucianku. Apa? Wanita? Tuanku diperkosa? Apa tuanku nggak melawan? Aku Menelan ludah. Sampai ketagihan ya? Pengawal Abdul. Kumpulkan orang. Cari wanita itu, apapun yang terjadi. Siap! Ini zaman dulu ya. Gak ada HP, gak ada drama pendek kesukaan. Apalagi makanan kesukaanku, seblak pedas. Gimana aku bisa hidup? Kasihan banget. Kok dia bersimpu di tanah? Ada apa? Sri Ayu Wijaya. Di zaman modern saja aku bisa hidup sukses dan makmur. Masa di zaman dulu yang ketinggalan ini aku gak bisa menyesuaikan diri? Aku harus cari duit banyak-banyak. Terus menghidupi para pemuda di rumah bordil. Tiap hari ganti. Tabib, akhir-akhir ini aku agak aneh. Haidku gak datang-datang. Bibimu nggak datang? Ngapain cari aku? Cari om besarmu sana. Haidku nggak datang. Baca kitab? Kitab apa? Hai, menstruasi. Cepat, tolong periksa aku. Selamat Nona, kamu hamil. Apa? Aku hamil. Nona, aku akan memberimu obat penguat kandungan.
Ya Tuhan, ya Rabbi. Aku yang dari lahir jomblo, baru saja pindah ke zaman dulu. Kok bisa-bisanya hamil? Gimana aku bisa cari cowok lagi? Cepat keluar. Kencangkan lagi. Cepat keluar. Kencangkan lagi. Kencangkan. Kencang. Kepalanya sudah keluar. Kucing nak. Nona, coba lihat. Bayi laki-laki. Ini anakku. Aku sudah jadi ibu. Cantiknya. Sudah 4 tahun. Akhirnya aku bebas finansial. Sekarang tinggal cari laki-laki. Paman anjing, kenapa ibu aku ketawa sendiri? Ibumu lagi pengen laki-laki. Laki-laki. Iya dong, pas aku kangen. Wajahku juga gitu. Lalu? Tapi nggak tepat. Ini kan zaman dulu. Cuma ada rumah bordil. Nggak ada KTV. Kalau aku pelihara pria idaman, terus ketahuan pejabat, masa aku dihukum adat? Masa aku masih muda, harus jadi janda? Laki-laki, aku butuh laki-laki. Ya Tuhan, aku butuh laki-laki. Kenapa ibu cemberut? Dia nggak dapet laki-laki. Pas aku kangen banjing, aku juga cemberut gitu. Laki-laki? Aha, Kak Rejeki, kamu di mana? Budi butuh bantuan nih. Kak Rejeki, kamu tahu di mana? Cari pria, Budi. Kamu kan pria. Ngapain cari pria? Apalagi kamu masih kecil. Jangan terpengaruh hal yang enggak. Bukan Budi yang mau cari. Budi mau cari buat ibu Budi. Aku mau cari buat ibuku, pria terbaik di dunia ini. Pria terbaik di dunia? Gampang, ikut aku. Gimana? Pria itu ganteng dan kaya raya. Terbaik di dunia. Apa dia bukan pria? Om, itu ganteng banget. Bawa pulang. Ibu pasti suka. Kak Rejeki, tolong ya. Tenang, serahkan padaku. Beres. Kak, Rejeki hebat. Ya dong, sudah cepat. Kita bawa orangnya cepat-cepat. Nanti ketahuan orang repot. Kak Rejeki, kita pulang. Hei, bocah lancang! Bersembunyi di istana Pangeran Mahkota. Mau ngapain? Hei, kamu! Shh, diam. Mirip sangat. Persis saat Raden Arya kecil. Sama persis. Permaisuri, lihat kan? Ya, aku juga lihat. Paduka Raja, lihat. Ini tanda lahir khas keluarga Prabowo, kan? Jangan-jangan anak ini Raden Arya? Dia benar-benar anak Raden Arya? Cucu kecil kita. Nah, siapa namamu? Ayahmu namanya Arya Prabowo, kan? Namaku. Wah, lihat, piring terbang. Apa? Piring terbang itu apa? Ayah, kamu datang. Manusia, di mana? Kok tiba-tiba hilang? Carrie, cepat cari. Paduka Raja, Permaisuri, ini kan istana Pangeran Mahkota. Anak itu muncul di sini. Mana mungkin Raden Arya nggak tahu? Mungkin saja Raden Arya mau kasih kejutan buat kalian. Maksudmu, Raden Arya diam-diam punya anak. Buat kejutan kita berdua? Ya, nggak mustahil sih. Paduka Raja, ayo,
Carry Raiden Arya. Heyo, cepat! Capek banget. Zaman dulu sama aja kayak sekarang. Cari duit susah, hidup makin susah. Capek banget, ibuku kelihatannya. Nggak apa-apa, Raka. Nanti kalau ibumu lihat laki-laki itu, pasti dia senang. Kamu? Ini kan pria di pinggir sungai yang dulu merudah pakiku. Jangan-jangan dia mau minta status. Kamu? Kamu nggak kenal aku? Nona ini. Kayaknya dia nggak kenal. Syukurlah kamu nggak kenal. Nggak kenal aku nggak perlu tanggung jawab. Apa Nona kenal aku? Enggak. Kok kamu bisa di rumahku? Aku juga nggak tahu. Tadi pas aku baca berkas, tiba-tiba ada. Kalau aku bilang pingsan karena bau tikus, pasti ketawa kan? Sudahlah, mending bilang diserang. Aku diserang orang. Tuh sadar, udah di sini. Diserang? Raden Arya dari kerajaan aku diserang di istananya sendiri. Perebutan kekuasaan di istana separah ini, aku harus sembunyikan Budi. Jangan sampai dia terlibat. Kamu luka? Lukamu harus diobati. Nanti tambah parah. Ibu! Ibu datang. Ibu sibuk, nggak bisa lama-lama. Nak, kenapa? Ibu suka laki-laki di dalam itu? Anak kecil jangan asal bicara. Tapi dia itu... Nggak ada tapi-tapian. Budi, ibu mau bilang, laki-laki di luar itu berbahaya. Kamu harus jauhi dia. Ngerti nggak? Anak baik. Apa harus kubilang padanya? Wanita itu rasanya familiar. Paduka Raja dan Permaisuri tiba. Ayahanda, ibunda. Panggil cucu kita, cepat! Kuku, kamu diam-diam punya anak. Mau bikin kita kaget. Sekarang aku dan ibumu. Sekarang aku dan ibunda. Beneran kaget. Cepat, panggil cucuku. Iya, Arya. Ayahanda gak tahu. Masa ibunda juga dirahasiain? Ayo cepetan, panggil cucu kesayangan. Ibunda, biar ibunda gendong. Iya, ibunda, ayahanda. Kalian ngomong apa sih? Aku kan belum menikah. Mana bisa punya anak? Bukan punya Raden Arya. Tapi anak itu mirip banget sama kamu. Mirip banget. Lapor Raden Arya, Paduka Raja dan Permaisuri di istana tuanku melihat seorang anak yang wajahnya sama persis waktu tuanku kecil. Bahkan di tubuhnya ada tanda lahir khas kerajaan. Iya. Tanda lahir yang sama persis. Tanda lahir. Aku ingat, jangan-jangan... Lihat deh, gak suka cewek. Raden Arya kan? Jangan-jangan.
itu beneran bukan anaknya. Enggak, sebenarnya mungkin saja itu anakku. Beneran? Terus kenapa kamu gak cari cepet-cepet? Kalau sampai telat, aku gak sempat gendong. Kamu bukan anakku lagi. Iya, Arya Prabowo. Ibunda kasih waktu 3 hari. Kalau cucu ibunda nggak ketemu, jangan panggil bunda lagi. Baik. Anak? Kara punya anak? Jadi pendamping pangeran? Berarti ibunya bakal... Enggak bisa. Aku yang harus jadi pendampingnya. Enggak boleh ada yang rebut. Selidiki, cari tahu sekarang juga. Perempuan gak tahu malu mana yang berani naik keranjang Kak Arya. Kalau ketemu, akan kuhancurkan dia. Ayo, lihat-lihat, beli yuk. Es krim beli kita hari ini diskon besar. 1 cuma Rp4.000. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, dijamin gak batal nyesel. Cepat beli, lihat-lihat. Mbak, tolong, 3 es krim loli. Wah, kebetulan banget. Sisa 3. Aku bungkusin ya. Cepat dimakan. Totalnya Rp12.000. Biar genap Rp10.000 aja. Mbak baik banget, besok aku balik lagi. Siap, sampai jumpa. Itu dia. Wanita ini lumayan cantik juga, terang-terangan. Tapi wanita, jualan di jalanan begini, gak tahu malu. Dia mau rebut Kak Arya dariku. Cari mati. Awas, bahaya. Kamu wanita gak tahu malu yang godain Kak Arya kan? Pangeran Mahkota? Dia penggemar Arya Prabowo. Pakaiannya bagus. Kelihatannya nggak bisa berantem. Aku bisa lawan dia. Tapi dia bawa anak buah, apalagi Budi di sampingku. Ah, sudahlah. Orang pintar hindari bahaya. Bujuk dia dulu aja. Mbak, Pangeran Mahkota, Mbak bercanda ya? Aku kan cuma perempuan dari Desa Wijaya. Tembok istana tinggi banget, gede lagi. Mana mungkin aku masuk dan godain dia? Dia juga gak bakal suka sama aku, iya kan? Kamu memang gak pernah ke istana, tapi 4 tahun lalu, Kak Arya jaga perbatasan. Dia pernah lewat Desa Wijaya kalian. Pasti waktu itu, kamu pakai cara licik buat godain dia, kan? Mbak ini keras kepala banget sih. Aku cuma penjual es krim oli, gitu aja. Mana aku tahu urusan desa kami? Nggak tahu, Pangeran Mahkota lewat. Ngawur kau. Karena Anak kecil ini, dia hasil hubunganmu dengan Kak Arya waktu itu, Kang? Mirip Kak Arya waktu kecil. Untung aku cari tahu dulu, hampir berhasil kau. Mbak ini mau ngapain sih? Mau ngapain? Merusak garis keturunan kerajaan, hukumannya mati. Hei kamu, beraninya kamu. Kalau kamu berani sentuh Budi, kalau kamu berani, aku nggak akan maafin kamu. Budi, pantas saja rakyat jelata. Namanya saja kampungan. Pangeran Mahkota, ada kabar tentang Tuan Muda. Tunjuk jalan. Syuh. Budi, ibu mau ribut bentar. Cari kesempatan lari. Kalian berdua nggak bakal lolos. Kalian jahat, gangguin ibuku. Kalian orang jahat. Paman anjing, gigit mereka. Hei, bocah kecil. Beraninya suruh anjing menggigitku. Hei, tangkap dia. Dia anak Pangeran Mahkota, Pangeran Kerajaan Agung. Kalau berani sentuh dia, keluarga kerajaan tak akan diam. Tadi kamu kan gak ngaku godain Kak Arya. Itu cuma kesalahan. Kesalahan sampai keranjangnya. Menurutku kamu gak tahu malu manfaatin anak buat naik pangkat. Kamu yang godain Kak Arya. Anjingnya lumayan bagus juga. Anaknya juga lucu. Anak kecil tetap anak kecil. Karena kamu suka merebut laki orang, biar 2 pengawalku yang main sama kamu. Kak Arya, kok kesini? Kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Tolong selamatkan Budi ya. Budiku. Dibawa anak buahnya. Budi itu anakmu kan? Tenang, aku di sini. Nggak ada yang bisa ganggu kalian. Kak Arya nggak tahu kalau Budi anaknya. Putri Rati, bebasin Budi. Suruh anak buahmu. Kak Arya nggak tahu. Bocah ini nakal.
Nggak tahu sopan santun. Tadi mau suruh anjing gigit aku. Aku hampir luka. Makanya aku suruh bawa pergi, biar dia kapok. Lepasin dia. Aku tahu Budi di mana. Paman Emas tahu Budi di mana? Ayo. Sri Ayu Wijaya, kamu tunggu aja. Nanti aku balas. Buka matamu. Lihat ibu. Kau meracuninya. Kak Arya, mana mungkin? Aku ini orang baik. Mungkin dia memang kurang rezeki. Makanya kena musibah. Kau memukaku. Ratih, tampar. Karena rezekimu kurang. Makanya kena batunya. Kau. Aku peringatkan. Kalau anakku kenapa-napa, pasti akan kubunuh kau. Percaya. Aku tepati janji. Mau bunuh aku, biar ku kasih tahu. Aku suruh pengawal kasih sapu tangan. Yang kena flu ke mukanya. Bunuh saja. Cukup. Rati, kejadian hari ini akan kubilang pada ayahmu, Pangeran Ratna. Jangan khawatir, cuma campak. Tabib istana bisa mengobatinya. Baik. Tabib, bagaimana keadaan Budi? Dia kena campak. Terlihat di wajahnya. Aku beri resep, direbus, lalu diminumkan. Besok-besok akan sembuh. Terima kasih, Tabib. Katakan pada Pangeran Mahkota, aku hanya ikut perintahnya, makanya bisa membantu. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Oh ya, di mana ayah dari Budi? Kejadian sebesar ini kok nggak kelihatan? Apa aku harus bilang yang sebenarnya? Gimana kalau dia minta aku tidur sama dia? Apalagi kalau dia tahu, pasti Raka dibawa ke istananya. Perebutan kekuasaan di istana kan bahaya. Pangeran Mahkota aja diserang. Kalau Raka ikut dia, bisa jadi korban pertikaian. Ayahku udah mati. Mati? Enggak. Salah paham. Aku nggak bohong. Ibu kan bilang, ayah jatuh ke sungai, mati. Salah paham. Ngerti? Maaf, aku membuka luka lamam. Ibuku nggak sedih. Kenapa? Ayahku orang jahat. Dia mempermainkan ibu, lalu membuangnya. Mempermainkan lalu membuangnya? Enggak. Salah paham. Dia jahat sama ibu. Paksa ibu lahirkan aku. Terus ninggalin. Buang ibu begitu saja. Cowok gitu gak pantas jadi ayahku. Apalagi bikin ibu sedih. Salah paham. Anak kecil ngomong sembarangan. Aduh, hancur total. Pukul kepala Pangeran Mahkota pakai tongkat. Rebut kesuciannya, di depan anaknya, jelekin dia. Satu aja dari semua ini cukup buat dia masukin aku ke penjara. Enggak bener. Ayahmu itu memang nggak benar. Ternyata nasibmu separah ini. Aku paham maksudmu. Kamu paham apa sih? Nggak mau di depan orang lain ungkap aib keluarga sendiri. Jadi kamu ngerendahin ayah Raka. Sebenarnya ayah Raka itu. Pangeran Mahkota, Paduka Raja memanggil ke istana. Cepat, jangan ditunda. Aku ke istana dulu. Baik, kalau ada apa-apa, temui aku. Ini untukmu. Nanti kalau bahaya, datang ke istanaku. Nggak usah.
Aduh, hancur. Makin salah paham. Ibu, salah paham apa? Ya, itulah. Aku, Sri Ayu Wijaya, memperkosa laki-laki, lalu membuangnya. Sekarang di depan anaknya. Kalau dia tahu, dia bakal membunuhku. Oh. Raka, ibu tanya. Pilih ibu atau ayah? Ayah kan udah mati. Nggak usah pikirin, jawab aja. Pilih siapa? Ya, pasti ibu dong. Kalau ayah jahat sama ibu, kamu harus apa? Beraninya dia. Kalau dia berani ganggu ibu, aku nggak mau nikah. Biar dia putus keturunan. Anak pintar. Menurutku sih masih kurang. Kurang. Kendi giok sakti, baju emas perak, kipas suci mustika, semua itu barang langka. Ini masih kurang. Permaisuri, apa kau mau kasih seluruh istana buat cucu? Aku kan mikirnya cucu kesayangan kita nggak besar di istana. Makanya aku mau kasih banyak, biar aku sebagai nenek nggak merasa kurang kasih sayang. Lagian, aku kasih banyak kenapa? Jangan terlalu manja. Paduka Raja! Uang kertas 100 juta rupiah dan 20 tanah kerajaan, 3.000 hektar sawah bagus, sudah siap. Siap diberikan ke Tuan Muda. Aku kasih banyak? Nggak banyak. Aku terlalu manja. Enggak. Permaisuri, dengarkan alasanku dulu. Alasan? Ayahanda. Pangeran Mahkota. Ayahanda, ibunda. Ayahanda, ibunda. Mana cucuku? Kalian, lihat apa? Lihat cucuku kesayangan. Ayah Prabu, mana cucuku kesayangan? Kok nggak dibawa? Belum ketemu. Belum ketemu? Belum ketemu? Orang sebesar itu kok bisa nggak ketemu? Kamu sengaja nggak nyari? Ya, sengaja. Ayahanda, Jangan panggil ayahanda. kalau cucuku nggak ketemu, jangan panggil aku ayah. Ibunda, Jangan panggil ibunda, aku bilang, ya. Selama cucuku nggak ketemu, kamu bukan anakku. Selama dia nggak ketemu, aku mogok makan. Makan sekarang. Ibunda. Jangan panggil bunda. Baik. Akan ku cari dengan sungguh-sungguh. Cucu kesayangan kalian, segera ku bawa pulang. Ya, gitu dong. Budi, Ibu ajak jalan-jalan yuk. Pelan-pelan. Ibu, kita beli lempion yuk. Ayo. Bang, lempion ini berapa? 2 koin. Ini. makasih. Hati-hati ya. Budi, jangan lari. Pangeran Mahkota. Pangeran Mahkota. Cucu kesayanganku belum ketemu. Aku lagi cari ayahanda. Lagi cari. Kamu nggak serius? Aku bilang, ya. Ibumu bilang kalau sebelum ultahnya cucu belum ketemu, kematianmu. Ultahnya jadi hari. Hari kematianku, ibunda mau bunuh diri. Kematianku. Ibumu bilang hari. Ya Tuhan, cucu kesayanganku. Cepatlah muncul di depanku. Cepat! Cucuku! Budi, lari! Itu penculik! Ayahanda, nggak apa-apa. Ngapain pegang aku? Cepat cari cucuku, sayang! Aku bilang, kalau cucuku nggak ketemu, jangan panggil aku ayahanda. Pergi! Siap. Dasar! Paduka Raja, jangan cemas dulu. Pangeran Mahkota pasti bisa menemukannya. Ngandelin dia, mending ngandelin aku. Dia aja salah jalan.
Aku tadi lihat cucuku ke arah sana. Ayo, kita ke sana. Budi, tadi kamu kemana? Kita tadi ketemu penculik. Penculik? Budi, kamu nggak apa-apa? Enggak, tadi aku lihat dia mau tangkap aku, langsung kabur. Budi pinter banget. Ibu mau kasih hadiah. Hadiah apa? Cuma wangki. Itu Sri Ayu Wijaya kan? Dunia ini memang kecil. Sri Ayu Wijaya, akhirnya ketemu juga. Sri Ayu Wijaya, akhirnya ketemu lagi. Dewa kasih jalan. Kamu kabur dari rumah tarian. Kamu tahu nggak berapa aku bayar ganti rugi? Lepasin! Aku... Jangan ganggu ibuku! Jangan ganggu majikanku. Ibumu, Sri Ayu Wijaya. Kamu perempuan bordil, punya suami. Tapi kamu kan dari sana. Masa ada yang mau? Apa jangan-jangan dia itu anak harammu? Kamu gila ya? Baru datang langsung ngomong kotor. Aku peringatkan, jaga mulutmu, bersihkan omonganmu. Bisa dijaga. Panggil ayahnya. Kalau enggak, ku bilang dia anak haram. Ya udah, aku lawan tamu. Baldes. Rati, dia lagi. Mau bikin ulah apa lagi? Paman Emas, cari Raden Arya. Tenang, serahkan padaku. Aku putri dari Istana Ratna. Rati, Hamba bersujud pada putri. Tadi kamu bilang Sri Ayu Wijaya ini perempuan bordil. Ada buktinya? Ini dia. Surat jual dirinya ke rumah tarian. Ada cap sidik jarinya. Ada apa? Sri Ayu Wijaya, ternyata kau dari rumah bordil. Wanita dari sana gak mungkin diterima di kerajaan. Gak mungkin diterima. Sekarang lihat, gimana nasibmu? surat ini dipaksa. Dipaksa? Mana buktinya? Bukti? Ya, aku nggak punya. Tapi, Paman Gede, kau jual keponakanmu ke rumah bordil. Nenek moyangmu di alam kubur, kalau tahu. Apa nggak marah sampai bangkit dari kubur tampar kau? Kau! Dia jual keponakannya ke sana. Keterlaluan. Yusai orang tua tiada. Paman jadi pengganti. Orang lain menjaga anak saudaranya. Dia malah jual keponakannya ke rumah bordil. Jahat banget. Itu keponakan kandung, anak adiknya satu-satunya. Memang ada orang tanpa hati. Yeah. Jahat. Tak punya hati. Di masa pemerintahanku, ada kejadian sekejam ini. Kakum! Hamba di sini. Panggil wali kota Surah, penjara. Masukkan orang ini ke. Siap. Jangan dengar omongannya. Dia bohong. Sri Ayu Wijaya. Jangan asal bicara di luar. Kupukul kau. Aku hajar kau. Hei, jangan main tangan. Kau pukul aku cuma karena aku bicara jujur. Buka topengmu, lalu kau pukul aku. Mana keadilannya? Dasar tak tahu malu. Berbuat jahat. Masih berani pukul orang. Hilang akal sehat. Aku gak pukul dia. Dia pukul dirinya sendiri. Masih bilang gak? Kami semua lihat. Betul. Aku... Ya Tuhan, jika engkau benar-benar ada, tolong kirim petir. Sambar orang tak tahu malu ini. Betul. Sambar! Sambar dia. Nggak masuk akal. Sambar dia. Dewa turun tangan. Sambar yang gak tahu malu. Beneran petir. Ya, sambar dia. Sambar dia. Sambar. Sambar dia. Jangan! Sambar. Sambar dia. Sambar. Ibu, orang jahat kena batunya. Sri Baginda, perempuan ini pakai benda aneh. Meniru murka dewa. Tipu rakyat. Apa perlu kita suruh wali kota tangkap dia? Kamu tahu apa? Itu namanya akal sehat. Sayang, calon istri putraku hanya ibu dari cucuku.
Kalau tidak, dia paling cocok jadi pendamping putraku. Siapa ribut-ribut? Tuan, aku pamannya. Sri Ayu Wijaya hasut masa. Lihat, aku dipukuli. Sialan, cepat suruh orang tangkap dia ke penjara. Bohong, kamu sendiri yang jahat. Bohong, kamu sendiri bohong. Kamu sendiri berani jual keponakan ke rumah bordil. Kami pukul karena muak. Ya kan? Betul, dia itu. Terima kasih semuanya. Jual keponakan ke rumah bordil? Masih ada orang sejahat itu? Masih ada orang, ikut aku. Aku gak mau ke penjara. Putri, tolong aku. Minggas! Ningje, Pakang nggak bisa hadapi Sri Ayu Wijaya. Dasar sampah. Kalian berdua orang wali kota, kan? Kebetulan, tangkap Sri Ayu Wijaya ini. Putri Ratih ini di depanku. Manis dan sopan. Gak nyangka, aslinya begini. Itu namanya hati sulit ditebak. Budi, sayang, biar ibu yang urus. Putri, mau tangkap aku? Pasti ada alasannya, kan? Alasan? Tangkap kamu, mantan perempuan bordil. Masa butuh alasan? Lihat. Surat ini. Dia memaksaku tanda tangan. Dia memaksa? Terus? Suratnya ada di tanganku. Kamu memang dari sana. Kalian berdua. Rumah bordil. Bawa dia balik ketemu di sana. Suruh dia layani. Jangan tatap ibuku! Suara ini kok familiar. Itu suara cucuku, sayang. Kalian tangkap aku, ndak apa-apa. Tapi Raka ini anak pangeran mahkota. Kenapa-napa? Kalau dia sampai pangeran mahkota, pasti nggak akan diam. Aku anak pangeran mahkota. Pangeran mahkota itu om yang dulu, kan? Om itu ayahku. Tapi ibu bilang ayahku udah mati. Itu ibu bohong. Ini bisa dibohongin. Apa? Anak pangeran mahkota? Kamu bilang gitu percaya? Ngapain bengong? Kalian berdua, cepat bawa dia ke rumah bordil. Nanti di sana akan kucarikan 10.000 laki-laki buat nodai dia. Dia anak pangeran mahkota. Kalau dia, berarti dia pendampingnya. Dia, perempuan bordil jadi pendamping. Ku bilang, sekarang juga. Bawa dia ke rumah bordil. Kenapa? Perkataanku nggak didengar? Nggak berpengaruh? Atau istana Ratna sampai kalian nggak bisa kusuruh? Kalau gitu, aku panggil ayahku. Mau lihat siapa yang berani nggak dengar perintah istananya? Pangeran Mahkota datang. Wajahnya persis aku waktu kecil. Pantas ayahanda dan ibunda melihatnya. Langsung yakin, Budi anakku. Kalau Budi anakku, berarti Sri Ayu Wijaya itu perempuan waktu itu. Sebenarnya waktu itu, Karya, kok kesini? Kalau aku nggak datang, apa ku biarkan kamu mengganggu pendamping dan putra kecilku? Kak Arya, pendamping apa? Dia kan dari rumah bordil. Masa bisa jadi pendamping? Dari rumah bordil? Ya, Sri Ayu Wijaya ini dari sana. Ini surat jual dirinya. Surat ini orang jahat memaksa ibu tanda tangan. Dipaksa. Meski dipaksa, kasta kamu tetap rendah. Karya, Perempuan ini dari rumah bordil. Entah sudah melayani berapa pria. Anaknya juga bisa dari pria manapun. kamu. Marah banget. Benar kan? Anak nakal ini memang anak harammu. Kak Arya, kamu mukulku. Aku yang pukul agar kau hormat. Dan putra kecilku, serta pendampingku. Kalau ada lagi, bukan cuma dipukul. Ibu, lihat. Ayah hebat. Ibu, lihat. Kak Arya, dia dari sana. Masa jadi pendamping? Di tanganmu. Suratnya masih di tanganmu.
Sekarang habis. Baik, Kak Arya. Kamu mati-matian bela dia ya. Jangan lupa, aku ini Putri Ratih dari Istana Ratna. Kau ancam aku. Ayahku mau aku jadi pendamping. Kalau ada yang lain, mungkin... Baik, aku mau lihat. Aku nikahi Sri Ayu Wijaya. Pangeran Ratna mau apa? Arya Prabowo, kau sungguh mau karena dia musuh Istana Ratna? Dia pendampingku. Kalian tunggu. Belum selesai. Berhenti. Minta maaf. Aku minta maaf. Menurut hukum, hina kerajaan, hukum cambuk 80. Laksanakan. Maaf. Nggak dengar. Suaranya pelan. Maaf. Sekarang cukup? Kali ini lepas. Kalau ada lagi, aku lihat kamu ganggu dia. Akan kusuruh Pangeran Ratna mendidik anaknya. Bagus. Anakku memang hebat. Melindungi istri persis seperti aku. Kakung, Hamba di sini. suruh Pangeran Ratna pulang. Dia gagal mendidik anak. Perbatasan, serahkan ke Jenderal Muda. Siap. Ayah hebat. Orang jahat kabur. Ayah hebat banget. Budi mau kasih hadiah. Ayah mau hadiah apa? Ayah belum tahu. Nanti ayah kasih tahu ya. Yeah! Budi, ayah suruh orang antar pulang. Ayah dan ibu ada urusan. Ayah mau bicara rasa rindu. Ya, ayah rindu ibu 5 tahun. Ayah harus sampaikan rasa rindu ini. Sebenarnya, kejadian 5 tahun lalu itu. Gimana kondisinya? Gak apa-apa kan? Lapor, Raden Arya. Denyut nadi pendamping tak seperti sakit. Mungkin cuaca panas. Badannya belum terbiasa. Istirahat, nanti sembuh. Budi, jaga ibu di sini ya. Ayah ada urusan. Pulang dulu. Ayah, kapan ayah jenguk lagi? Ayah besok datang. Capek deh, aku kan bukan artis. Buat apa tiap hari akting? Ibu, gak apa-apa. Bohong! Ibu pembohong! Sana, minggir. Di, ibu sama ayahmu ada salah paham. Makanya ibu mau pergi. Kamu mau ikut ibu, hidup bebas, makan enak di mana aja? Atau tinggal di sini, di istana penuh aturan, hidup yang gak bisa makan jajanan? Ya, ikut ibu dong. Ayah pangeran mahkota? Budi gak butuh. Hana pintar, nanti kita berdua keliling dunia. Tapi keliling dunia, uangnya cukup. Sistem, aku masih punya uang berapa? Juta, ratusan juta. Masih banyak. Pasti cukup. Ayo Budi, berangkat. Mereka ciuman. Budi, ayah dan ibumu ciuman panas. Kamu selalu di sini.
Kalau enggak, mana aku tahu? Pendampingku mau keliling dunia. Keliling dunia? Rumahku kan di sini. Mau kemana lagi? Air di sana udah mendidih. Jangan ganggu ibuku. Kalau enggak, nanti aku nggak mau nikah. Biar keturunanmu putus. Nak, kalau di rumah, ibu pasti senang. Tapi lihat situasi dulu. Di depan Raden Arya, apa kamu mau ibu mati cepat? Kamu yang ajari anakku. Ini salah paham. Salah paham. Merti? Budi, ayah nggak ganggu ibumu. Ayah cuma mau ajak kalian ke istana. Ayah beli banyak makanan. Ada jajanan juga. Beneran siapin makanan buatku? Beneran gak ganggu ibu? Beneran, ayah janji nggak ganggu ibumu. Ibu, ayah bilang gak ganggu ibu. Omongan gitu, cuma anak kecil yang percaya. Sri Ayu Wijaya, ikut aku ke istana. Bagus, setuju. Aku mau banget. Tapi... Raden Arya sayangku, aku mau apa aja buatmu. Mau apa aja. Raden Arya, panjang umur. Turun, santai. Terima kasih. Ini pendampingku. Dulu rawat diri di luar. Sekarang, ku bawa pulang. Di sisinya, anakku, Budi. Mulai sekarang, ucapan mereka, ucapan aku. Mengerti? Siap. Wah, besarnya. Lebih besar dari rumah kita. Budi, berani kamu remehin rumah ibu. Ibu gak mau lagi, aku pergi. Ibu, jangan. Budi salah. Budi minta maaf. Budi gak mau pisah sama ibu. Ya. Ibu gak akan pisah sama Budi. Beneran gak pisah. Pasti dong. Masa ibu pisah sama Budi? Yeay, cium dong. Anak baik. Budi, ayah juga bisa nggak pisah sama Budi? Ayah mau selalu sama Budi. Makasih, Ayah. Makasih, ayah. Cuma makasih. Lalu? Cium ayah, misalnya. Gak mau. Kenapa? Budi, cium ibu aja. Anakku. Kamarmu gimana, puas? Puas, syukurlah. Hei! Raden Arya. Anta tuan muda ke kamarnya. Siap. Budi. Sri Ayu Wijaya, ada urusan yang harus kita bereskan. Aduh, habis. Sekarang hitung semua. Sebenarnya waktu itu aku sungguh gak sengaja mukul kamu. Waktu itu mungkin aku lagi mimpi. Iya. Apa kamu bisa murah hati dan lepasin aku? Kalau urusan ini hapus ya? Nggak bisa. Dasar pria, tolik banget. Harus cari cara kabur malam ini. Mau kabur? Nggak gampang. Ibu dan ayah ngapain? Mereka lagi berantem. Berantem? Ayah mau ganggu ibuku. Nggak boleh, aku nggak boleh biarin. Kamu tak? Bukan maksud hamba begitu. Lepas, aku mau selamatkan ibu. Kalian ngapain? Tuan muda, tenang. Pergilah kalian. Cucuku sayang. Kakek Raja, tolong bantu ibuku. Ada yang mau ganggu dia. Cepat, tolong ibuku. Ada yang mau ganggu dia.
Masa ada yang ganggu ibumu? Gak ada yang berani. Nenek kangen banget. Akhirnya ketemu. Sayang, namamu siapa? Budi. Budi? Nama bagus. Budi ganteng. Ganteng banget. Ya, Nenek, jangan pegang terus. Cepat, tolong ibuku. Ada yang ganggu dia. Ayahmu pukul ibumu? Gak mungkin. Masa ayah pukul ibu? Ayah pukul di mana? Budi, bocah nakal. Arya Prabowo, kalau berani pukul ibumu, ku potong dia. Kakek, raja di sana. Coba lihat. Salah paham. Ayahmu nggak pukul ibumu, tapi ganggu dia. Ganggu juga nggak boleh. Bisa ngomong nggak? Ayahmu gak akan ganggu ibumu. Ayahmu lagi ngelakuin tugas suami istri. Ayah, beneran gak ganggu ibu? Pasti enggak. Kalau ayah berani ganggu ibumu, nenek pasti kuliti dia. Ya. Budi, istirahat dulu. Kakek dan nenek, besok bawa ayah dan ibumu jumpa kamu ya. Ya. Kaku. Ayo, mari. Mau ngapain? Aku peringatin. Raja langgar aturan. Sama dengan rakyat. Raja langgar aturan. Sama dengan rakyat. Kamu, rakyat, langgar aturan. Hukumannya apa? Dasar pangeran mahkota kecil hati. Harus pakai jurus itu. Huda kuduga. Kalau yang ini? Beres! Sekarang tinggal ajak Budi kabur. Katanya pendamping dan pangeran mahkota berantem. Kok pangeran mahkota kayak mayat di sana? Bukan berantem. Apa kamu salah lihat? Coba lihat lagi. Lihat, lihat, lihat! Kan ku bilang salah lihat. Aku salah lihat. Iya dong. Sepertinya mata tua ini emang udah gak beres. Cepat, serah tahta ke dia. Banyak omong. Jangan ganggu putraku sama pendampingnya. Ayo. Enak muda. Dasar adegan ranjang capek. Istana ini sarang serigala. Harus kabur dari sini. Mau ngapain? Ngapain? Aku ngapain? Pamanku bilang punya malu. Aku perempuan gak, terus usir aku. Awalnya mau mati, tapi gak tega sama Budi. Dia masih kecil, ikut mati. Makanya aku bertahan hidup. Gak masuk akal. Budi sekarang udah ketemu ayah kandungnya. Terus muka aku taruh mana? Hidup di dunia ini. Aku nggak mau hidup. Kamu pegang aku ngapain? Biar aku, perempuan gak tahu malu ini, mati aja. Cukup! Siapa bilang kamu gak tahu malu?
Paman, Kamu pendampingku. Budi, anak kita. yang lalu... Hapus saja. Dari dulu, aku nggak pernah mikirin. Nggak sia-sia. Aku nonton drama. 다스베 기억나가. Rumbai emas kyo. Pendamping putraku pasti suka. Selain itu, Singi, Ngapain? hadiah untuk pendamping. Aku gabungkan jadi hadiah dariku. Cuma pendamping biasa. Nggak kasih hadiah ke aku, malah minta aku yang kasih. Nggak tahu diri. Kakung! Hamba di sini. Katakan, Paduka Raja kasih apa ke pendamping? Ini. Paduka Raja dengar dia suka emas. Paduka dengar, jadi siapkan untuknya 1,500 juta rupiah emas. Aku kan dengar. Ini pertama kali dia ke istana. Jadi, aku cuma siapkan hadiah kecil. Hadiah ini sekarang milikku. Apa? Kamu ini? Permaisuri, kamu ini nggak masuk akal. Masa bodoh. Siapa yang berani? Kakek Raja, Nenek Ratu. Raka, hati-hati, jangan jatuh. Ayahanda, ibunda. Ayo, lihat. Ini semua dari ibunda untukmu. Suka? Selain itu, ada 100 juta rupiah emas. Ayo, semua hadiah ini ibunda yang siapkan. Nggak ada urusan sama orang lain. Paduka Raja. Iya kan? Iya. Hadiah ini semua permaisuri yang siapkan. Sama aku, nggak ada hubungan. Nggak bisa, hadiahnya mahal banget. Aku nggak bisa terima. Mahal apanya? Asal kamu suka, itu nggak mahal. Lagian, kalau nggak suka, nanti kasih ke Raka. Ya udah, makasih Permaisuri. Masih panggil permaisuri? Panggil ibunda. Ibunda. Ayahanda, ini salah putrimu. Aku nggak boleh ganggu perempuan itu. Sampai ayahanda kena tegur. Tapi aku suka Tak Arya. Aku mau nikah sama dia. Kamu kira aku marah karena itu? Ayahanda, apa bukan karena aku ganggu dia? Makanya istana kita kena tegur. Sekarang, keluarga kerajaan cuma punya putra mahkota. Dia pasti jadi raja. Kalau kamu jadi pendampingnya, kamu bakal jadi permaisuri. Buat apa aku marah? Itu karena... Aku marah karena pas kamu ketemu dia, nggak langsung habisin dia dan anaknya. Malah ribut-ribut di sana. Sifat tegasku nggak ada di kamu. Aku ngerti. Aku suruh orang habisin dia. Terlambat. Dia dan anaknya sudah diakui Paduka Raja. Tinggal diumumkan ke semua. Sekarang kamu mau bunuh mereka. Mau istana kita ikut hancur. Ayahanda, lalu kita harus apa? 3 hari lagi acara memanah keluarga kerajaan.
Paduka Raja pasti pakai momen itu untuk memperkenalkan dia dan anaknya di depan semua kerabat. Dia panahan. Kamu bisa tantang biar dia di depan semua jadi malu. Biar Paduka Raja lihat kalau dia nggak pantas buat Kak Arya. Hanya aku, Ratih, yang cocok buat dia. Para kerabat kerajaan, ini pendamping putraku, Sri Ayu Wijaya, dan cucuku, Budi. Dulu mereka sakit, jadi rawat diri di luar. Sekarang sudah sembuh. Aku dan Permaisuri, serta Pangeran Mahkota membawanya pulang. Rawat diri di luar? Jelas dia hamil di luar. Biar nggak jelek, mereka bikin alasan, tutupi kebenaran. Paduka Raja. Mending ajak dia ikut acara panahan ini. Paman Raja, pendamping putramu nggak bisa memanah. Ibu, itu wanita jahat yang dulu ganggu kita. Dia ngomong gitu, mau bikin ulah lagi. Budi, sayang, ibu pasti jaga Budi. Nggak ada orang jahat yang bisa lukain Budi ya? Iya. Urusan dulu. Biar mereka senang dulu sebentar. Paduka Raja dari Perang Kerajaan Agung berdiri 3 tahun sekali. Acara panahan untuk melatih keberanian kerabat kerajaan. Semua kerabat, pria 20, wanita 15, harus ikut. Aku aja udah ikut berkali-kali. Ratih ini mau aku ikut panahan? Apa dia mau aku malu di depan orang? Dia belum resmi jadi kerabat, nggak usah ikut. Memang belum resmi. Tapi negara kita didasari perang. Semua permaisuri dulu pintar berperang. Pangeran, dia sekarang pendamping calon permaisuri. Masa nggak bisa panahan sama sekali? Dari tadi diam aja. Apa takut? Siapa bilang ibu takut? Dasar wanita jahat. Budi, ibu ngajarin apa? Ibu kan sering bilang, kalau ada yang ganggu, lawan. Dia berkali-kali ganggu kita. Jangan biarin dia sombong. Ratih berkali-kali ganggu aku dan Putih. Terus mengalah, gak bakal beres. Mending hancuin kesombongannya. Ya udah, aku ikut. Tapi ikut doang gak seru. Mending kita bertanding, gimana? Bertanding, kamu pikir aku nggak bisa memanah? Mau bikin aku malu di depan umum? Mending kita bertanding. Jangan gegabah. Putri Ratih dari kecil latihan panahan. Kemampuan memanahnya termasuk jago di militer. Kamu lawan dia panahan, bisa kalah. Tenang, aku yakin. Aku, Putri Ratih, sejak umur 5, udah latihan bareng Kak Arya. Wanita desa mau lawan aku panahan? Boleh, tapi ada taruhannya. Gini aja, kalau kalah, menyalak di depan umum. Shiroh. Kamu nanti jadi bahan ketawaan. Meski Kak Arya suka kamu, kerajaan gak bakal terima. Kalau aku menang? Kamu menang. Aku terserah kamu. Oke. Menurut hukum Kerajaan Agung, lukai Pangeran Mahkota, hukum cambuk 100. Kalau Putri kalah, cambuk 100. Kamu mau bunuh aku? Putri nggak mau. Ya udah. Aku dari kecil latihan panahan. Kemampuanku gak kalah sama jenderal perang. Dia gak mungkin menang. Kamu mau lawan aku? Pergi diam-diam, ikuti perintahku, urus semuanya. Cepat. Orang tua jahat ini mau ngapain lagi? Aku kasih racun di busur ini. Pas dia pegang, pusing, mual. Nanti aku lihat gimana dia bisa menang. Siapa?
Sayang. Pangeran mahkota, ini. Lapo, Ayahanda Raja. Budi lihat orang ini beri racun di busur pendamping. Beraninya. Siapa yang berani di depan umum? Serang pendamping. Dia dari Istana Ratna. Istana Ratna? Pangeran Ratna? Istana kamu mau celakai pendamping putraku? Hamba tak berani. Dia pasti mata-mata musuh. Mau memfitnah hamba. Tolong bangunkan dia. Interogasi di depan umum. Abdul Wibowo, bangunkan. Paduka Raja, musuh dia benar-benar mata-mata dari luar. Gagal, lalu minum racun. Paduka Raja, acara ini. Mulai saja. Aturannya, masing-masing 3 panah. Yang kena hewan, menang. Hewan? Gimana kamu lawan aku? Jagoan hitam, jagoan hitam. Kamu ngomong sama aku? Iya. Nanti tolong aku. Bayarannya 1 pisang, boleh? Oke, serahkan padaku. Sri Ayu Wijaya, ketawa apa? Kamu takut? Tapi wajar, pendamping dari desa nggak bisa memanah biasa aja. Lihat kemampuanku, itu diajarin langsung sama Kak Arya. Nanti kalau kamu kalah, jangan sakit hati. Maaf ya, tadi buru-buru minum teh hijau. Gigiku agak ngilu. Putri bicara lama. Mau minum teh biar lega? Sekarang, jangan banyak omong. Kita buktikan di sini. Kita lihat nanti. Nggak mungkin. Dengan kemampuan Rati, mana mungkin? Rati! Kamu ngapain? Tadi Putri salah pegang ya. Besok pegang erat-erat ya. Itu cuma kecelakaan. Sekarang lihat. Wah, monyetnya kompak. Nanti ku beri 1 kotak pisang. Nggak kena, nggak kena. Hei, jahat, kamu ngapain? Katanya masing-masing 3 panah. Kamu udah 16 panah. Gak apa-apa, Budi. Meski 16 panah lagi, tetap gak kena. Nggak mungkin. Pasti nggak mungkin. Masa aku nggak kena sama sekali? Kamu, pasti kamu. Kamu curangi panahnya. Dasar wanita jahat, suka menuduh. Kamu itu jelek tapi ngeyel. Gak apa-apa, nanti pulang latihan lagi. Kamu, aku buru. Aku mulai panahan sejak umur 5. Umur 16, aku juara. Kamu 16 panah, gak kena. Aku, Putri Rati, putri sah. Bertahun-tahun, ayahku jaga perbatasan. Kamu 16 panah, gak kena. Aku, Putri Rati. Kamu 16 panah, gak kena. Kamu! Pendamping kurang hebat. Memang Ratih tunjukin. Sekarang biar pendamping kemampuannya. Nggak usah. Udah 16 panah. Putri Rati langgar aturan. Ki Surya, umumin hasilnya. Siap. Aku gak terima. Dia juga boleh 16 panah. Aku yakin dia gak kena. Hari ini biar kamu kalah dengan rela. Ibu semangat! Ibu semangat! Ibu semangat! Ibu semangat!
Yeay! Wah, menarik. Bagus. 200 tahun. Kerajaan Agung 200 berdiri. tahun. Banyak pemanah jago. Tapi kayak pendamping. 16 anak panah. Pertama kali panah, semua kena sasaran. Baru pertama, lihat. Mustahil kamu, wanita biasa. Bisa segitunya. Pertama kali panah, pasti mustahil. Pasti kamu curangi panahnya. Kamu. Anak nakal. Kamu bilang pendampingku anak nakal? Raden Arya, maaf. Tadi aku salah bicara. Maaf ya. Kamu menghina pendampingku. Minta maaf tuang mau lepas. Hei, bawa Rati. Cambuk 40 kali. Jangan cambuk 40. Ayah, tolong. Bela aku. Raden Arya, bahkan prajurit kuat. 40 cambuk aja tak kuat. Anakku lemah. Hukuman berat ini tak kuat. Lemah. Tadi sombong banget. Mana kata lemah? Kalian bengong aja. Bawa, cambuk. Tunggu. Kasihan pada musuh. Itu kejam pada diri sendiri. Sri Ayu Wijaya, orang baik gampang diganggu. Semoga kamu ngerti. Hina aku 40 cambuk. Plus taruhan tadi, total 140 cambuk. Kak Arya, jangan! Kak Arya! Kalaya harus terima hukuman. Apa Istana Ratna mau ingkar janji? Pendampingku benar. Hei, Bawa Ratih pergi. Cambuk 140 kali dengan keras. Kak Arya! Kak Arya, jangan! Kak Arya, tolong! Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Ibu panahan tadi gagal banget. Beneran? Ayah, gimana? Gagah? Ayah bantu ibu hukum Ratih. Kagak. 치우마야도. Pria ini memang pelit hati. Tapi kadang pelit hati ada untungnya. Setidaknya ada dia. Gak takut diganggu. Dia pasti balas dendam. Awas! tadi aku lihat kamu mau jatuh. Makanya aku tarik. Bukan sengaja mau pegang-pegang. Enggak. Kau kan pendampingku. Masa dibilang pegang-pegang? Intinya, aku tadi nyelamatin kamu. Aku tahu. Makasih. Ayo, Budi. Ngapain? Pangeran Mahkota, jangan lihat. Lusa, acara ulang tahun Permaisuri. Beliau minta Anda bawa pendamping masuk istana rayain. Aku tahu. Ibu mikirin ayah ya? Ngaco, anak kecil jangan ngomong asal. Tapi aku lihat mukamu merah. Merah beneran. Aduh, gawat. Apa aku beneran suka sama laki pelit hati itu? Ibu, kalau ibu suka ayah, bisa kasih Budi adik. Anak kecil tidur awal, biar sehat. Cepat tidur. Ibu, apa ibu nunggu Budi tidur, baru cari ayah bikin adik? Sembarangan. 138. 140. Minggir! Anakku. Ayah, tolong aku! Bantu aku balas dendam! Tenanglah. Aku takkan melepaskannya. Sekarang Sri Ayu Wijaya jadi pendamping. Gimana ini? Dia bisa jadi pendamping. Hanya karena keluarga kerajaan sepi. Kalau kamu bisa beri anak pada Raden Arya, posisi pendamping pasti milikmu. Tapi sekarang Kak Arya cuma lihat dia. Apa masih ada kesempatan? Nggak ada. Buatlah. Sebentar lagi ultah permaisuri. Orang biru juga masuk istana. Aku udah ngomong sama mereka. Mereka bakal bantu kamu. Sri Ayu Wijaya. Kamu harus mati.
Budi, kok ibumu belum keluar? Ibu bilang hari ini ultah nenek. Jadi dia mau dandan bagus. Dandan bagus? Ibu cantik banget. Ayah aja sampai melongo. Cuma omongan anak kecil. Lagian, kamu kan pendampingku. Nggak apa-apa. Lihat aja, nggak apa-apa. Hamba ucapkan selamat untuk permaisuri. Panjang umur, selalu sehat. Berdirilah. Silakan duduk. Terima kasih, permaisuri. Mana pendampingnya? Ini kan ultah permaisuri. Dia nggak datang. Pangeran mahkota dan pendampingnya tiba. Pendamping pangeran? Beda banget sama yang dulu. Dia cantik banget. Selamat ulang tahun, Ibunda. Ini kan acara permaisuri. Datang telat. Kurang sopan. Ibunda, ayo tahu ini hari spesial Ibunda. Banyak negara datang. Biar Ibunda nggak malu, aku dandan bagus. Jadi telat sedikit. Maaf ya. Ibunda jangan marah. Gak apa-apa. Nenek, jangan marah ibuku ya. Masa? Nenek malah senang. Ayo bawa Budi duduk depan. Dekat sini. Ibunda, pangeran mahkota nggak di depan. Apa nggak salah aturan? Gak apa-apa. Budi. Makasih ibunda, makasih ibunda. Ayo, coba kue ini. Ini dari aku. Suruh dapur istana bikin. Cocok sama kamu? Iya. Enak ibunda, enak ibunda. Tertawalah. Nanti aku buat kamu nangis. Pangeran mahkota biru dan istrinya tiba. Hamba dari negara lain ucapkan selamat. Ini cawan pusaka negaraku, cawan cahaya. Aku ingin berikan sebagai hadiah ulang tahun pada permaisuri. Terima kasih. Negara besar. Ku dengar kerajaan agung ini negara besar, kaya sastra. Hari ini pesta meriah. Mari kami, negara kecil, lihat kehebatan sastra kalian. Boleh. Karena kalian minta, aku, Rati, akan membacakan puisi. Cahaya dingin di gelas giok, di dalam anggur. Angkat gelas, bintang jatuh. Tunduk, embun putih bersembunyi. Awan berhenti, bayangan bangau. Es wangi naga. 1000 tahun jadi satu mabuk. Di mana tanya luasnya? Wah, puisi bagus, bagus. Gak nyangka, Putri Ratih dari Istana Ratna, olahraganya jelek, sastranya sehebat juara. Puisi bagus, pantas negara besar. Sastranya luar biasa. Ku dengar pendamping pangeran mahkota lebih hebat dari putri. Pasti lebih hebat. Mending minta pendamping bacakan puisi. Gimana? Puisi. Nggak usah. Ini hari spesial permaisuri. Aku nggak mau. Apa pendamping takut? Suami istri bareng. Soal puisi begini, biar aku saja. Ayah, biar aku. Pangeran mahkota kecil itu jelas-jelas mengincar ibumu. Jangan ikut campur. Tenang, Budi bisa, ya kan? Ayo. Cuma puisi, gampang. Ibu ajarin aku banyak puisi.
Dengarkan baik-baik. Okey. Anggur laling wangi tulip, mangkuk giok, cahaya kuning. Buat tuan mabukkan tamu. Lupa di negeri orang. Bagus! 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 Puisi bagus. Aku belum pernah dengar puisi ini. Apa pendamping baru buat? Kakek, masih ada. Lanjut. Matahari ke pembakaran, asap ungu. Jauh, lihat air terjun di sungai. Air jatuh 3.000 kaki, seperti Bima Sakti dari langit. Bagus. Teman lama pamit dari Menara Bangau. Bulan Maret pergi ke Yangzhou. Perahu jauh di langit biru, cuma lihat sungai panjang. Bagus. Bagus, bagus. Apa keluarga kerajaan kita mau punya pujangga? Budi hebat kan? Sini, sayang. Ya! Anak pintar. Budi, puisi ini kamu buat? Tentu tidak. Ini karya Ki Jaya Teratai. Ki Jaya Teratai? Siapa Ki Jaya Teratai? Ki Jaya Teratai Pujangga, pendekar, pelana perak di kuda putih. Cepat seperti bintang, 10 langkah, 1 mati. Ribuan mil tak berhenti, dia pendekar teratai. Jadi, kamu suka dia? Siapa yang gak suka pria pintar dan ganteng? Kalau aku? Puisi aku gimana? Budi yang paling hebat. Pangeran Ratna, kenapa Pangeran Mahkota Biru menatapmu? Apa kabar burung itu benar? Istana Ratna dekat dengan biru? Paduka Raja sedang bercanda. Mana mungkin aku berhubungan dengan mereka? Gosip? Itu cuma gosip. Lalu kenapa cucuku menanyakannya? Dia malah menatapmu. Mungkin Pangeran Mahkota Biru terpesona puisi Tuan Muda, jadi melamun. Paduka Raja, puisi Tuan Muda luar biasa. Aku sampai terpesona. Budi, sini. Ayo. Budi, mau hadiah apa? Aku mau emas. Emas. Buat apa? Gak tahu, tapi ibuku suka emas. Aku mau kasih emas ke ibu. Ibu pasti senang, ibu pasti senang, ibu pasti senang. Baik, aku kasih kamu 100 keping emas. Ibu, kita kaya. Makasih, Paduka Raja. Ternyata dia suka emas. Tunggu, Kenapa? lihat pelayan di sana. Rati, sekarang lihat. Dari pengalaman nonton drama, anggurmu pasti sudah dikasih obat. Dikasih. Nggak percaya? Ayahanda, ibunda, aku sudah pusing. Pamit duluan. Ya udah, pergi sana. Paduka Raja, permaisuri mohon izin pamit. Kalau sakit, pergilah. Makasih permaisuri, Paduka Raja.
Raden Arya, karena aku tak bisa dapat hatimu, aku akan dapat tubuhmu. Putri, lihat baik-baik. Aku bukan kakakmu. Sri Ayu Wijaya, ngapain kamu di sini? Mau lihat siapa wanita tak tahu malu yang mau goda suamiku? Ternyata ada satu. Wanita jahat tak tahu malu. Siapa yang tak tahu malu? Sri Ayu Wijaya. Kak Arya kenal aku duluan. Dia juga suka aku. Kamu bisa jadi pendamping. Cuma karena keluarga kerajaan sepi. Masa dia suka perempuan kayak kamu? Oh, ya? Arya Prabowo gak suka aku. Putri bilang? Putri bilang, kamu suka dia? Arya Prabowo. Putri bilang, kamu suka dia. Gak suka aku. Masa aku suka dia? Aku cuma suka kamu. Putri, dengar. Kak Arya beneran gak suka kamu. Sri Ayu Wijaya, tunggu. Hati-hati ya. Aktingmu bagus juga. Bisa saingan Piala Citra. Piala Citra? Piala Citra itu apa? Kamu gak mungkin mabuk segelas kan? Dasar cupu. Tadi tahu gitu, aku ganti air putih. Tunggu, aku ambilin air. Jangan tinggalkan aku. Apapun maumu, ku beri. Asal kamu bersamaku. Iya. Aku ambil air dulu. Sri Ayu Wijaya, dasar wanita jahat. Kamu melecehkanku, lalu mau tinggalkanku. Aku nggak izinkan. Kamu. Dulu aku, kan juga sudah kamu rusak. Sekarang tinggal balas. Paling parah, aku berlutut di papan cuci. Papan cuci? Kamu belajar dari siapa? Dari Ayahanda. Lucu banget. Paduka Raja tiba! Salam Ayahanda. Aku datang karena Nyai Ratu dengar kabar soal pendamping. Dia minta pendamping dan Budi temui dia. Nyai Ratu? Dia cari Ayu buat apa? Jangan-jangan dia lihat aku punya pendamping dan Budi, lalu iri hati. Gak mau. Kita nggak mau. Raden Arya, memang Nyai Ratu pernah berbuat salah. Itu kan udah lama. Masa masih diingat? Sudahlah, lupakan saja. Aku masih sibuk. Aku pergi dulu. Oh ya, tabib istana punya obat kuat. Aku. Kamu kenapa? Kayaknya kamu kurang suka sama Nyai Ratu. Cerita dong. Waktu aku kecil. Gak nyangka kamu Raden Arya masa kecil sesadis itu. Apa kamu kasihan sama aku? Laki ini ego tinggi. Kalau aku bilang kasihan, nanti sakit hati. Masa sih? Aku susah begini, kamu gak kasihan? Kamu. Aku yang paling susah. Nama aku aja Sri Ayu Wijaya lebih susah dari nyamuk. Lihat, kamu lucu begini.
senyum dong. Tadi kamu sendiri yang berperilaku seolah nggak butuh dibela. Makanya aku bilang nggak kasihan. Ah, gitu. Tapi jangan pergi. Mending kamu nggak. Ayahanda nanti aku yang ngomong. Nggak bisa, dia panggil aku hari ini. Kalau aku nggak datang, nanti dia cari cara ganggu aku sama Budi lagi. Mending kita manfaatin kesempatan ini buat ngasih pelajaran, biar dia tahu. Nggak bisa diganggu. Kalau aku, Sri Ayu Wijaya. Ayo dong. Ya kan? Ya udah, aku akan siapkan semuanya. Kalau dia ganggu kamu, aku pasti bela kamu. Ayahanda, Nyai Ratu ini kan udah lama nggak pernah panggil orang ke Istana Sejati. Kok tiba-tiba manggil kita? Dulu Nyai Ratu, biar cucunya sendiri, Pangeran Selatan, ganti Arya Prabowo jadi Pangeran Mahkota. Udah banyak menyiksanya. Lalu, Pangeran Selatan dihukum mati oleh Paduka Raja. Paduka Raja? Kalau bukan Paduka Raja yang bunuh, Pangeran Selatan orangnya sehat. Masa tiba-tiba sakit, mati dalam semalam? Nggak nyangka Paduka Raja yang bunuh. Berarti Nyai Ratu panggil kita. Apa mau minta bantuan balas dendam? Nanti pas masuk, kamu diam aja. Pangeran Utama dan Putri Ratih datang. Ayo, aku mau kenalin seseorang. Cucuku, Pangeran Selatan. Pangeran Selatan? Dia kan udah mati. Dulu aku hampir mati. Tapi untung ibunda dulu punya kapulaga langit. Aku bisa selamat. Kapulaga Langit, obat dewa yang katanya bisa hidupkan orang mati kau diminum dalam 12 jam. Tuh, kekuatan. Selama ini aku kumpulin, asal Pangeran Ratna mau bantu aku, nanti Pangeran Ratna jadi wali raja. Dan Ratih, Ratih permaisuriku. Ayah, setuju. Setuju. Kamu kan suka Pangeran Mahkota. Ayah, aku suka dia. Tapi aku nggak peduli Pangeran Mahkotaku Arya Prabowo atau Pangeran Selatan. Kalau begitu, Istana Ratna kuberikan ke Pangeran Selatan. Bagus, cucuku pasti Pangeran Ratna baik sama Istana Ratih. Ku dengar akhir-akhir ini sama pendamping Pangeran Mahkota nggak akur. Aku udah panggil dia. Nanti ku beri dia pelajaran. Raka, ingat apa kata ibu? Ingat, orang pintar hindari bahaya. Kalau diganggu, kabur aja. Anak pintar, ayo kita masuk. Ayo. Putri Ratih, ngapain di sini? Sembah Nyai Ratu. Drama istana lagi, model lama. Nenekmu nggak mau nurut gini-gini aja. Budi. Kalian berdiri? Siapa yang suruh? Oh, Nyai Ratu bisa lihat kami. Kirain matanya sakit, nggak lihat. Makanya aku sama Budi berdiri, mau hormat lagi. Mulut manis. Ratih, tempat! Siap. Langgar aturan. Sri Ayu Wijaya, kamu, hari ini aku, atas perintah Nyai Ratu, akan mengajari kamu. Wah, hebat ya pendamping. Andalkan kesayangan Raden Arya, berani melawanku. Mbok, tampar! Siap! Kamu. Aku bukan pelayan di sini. Jangan ganggu aku asal-asalan. Ibu hebat! Bagus, pendamping! Sudah di Istana Sejati, masih berani macam-macam. Hei! Coba, siapa berani? Aku pendamping Raden Arya. Anakku,
cucu tunggal. Kalau dia kenapa-napa, kalian yang tanggung jawab. Benar, ayahku Raden Arya, ibuku pendamping, aku tuan muda. Aku dan ibuku, kalian gak boleh tangkap. Ngapain bengong? Ada apa? Aku tanggung. Kamu tanggung. Nyai Ratu bilang, kalian percaya? Lagian, gajimu berapa? Sampai segitunya, bos ribut anak buah yang susah. Kalau aku jadi kalian, diam aja. Raden Arya udah siapin. Kalian. Nyai Ratu, kalau nggak ada urusan, aku dan Budi pamit dulu. Berhenti. Kamu bangga ya? Kira pas jadi pendamping. Gak ada yang bisa hukum kamu. Ya iyalah, aku ini pendamping. Posisi yang kamu mimpikan. Nanti kalau Arya Prabowo naik tahta, aku jadi permaisuri. Masa nggak bangga? Sombong amat, masih pagi. Soalnya sebentar lagi dia nggak jadi pangeran mahkota. Dia bukan pangeran mahkota. Kenapa? Karena kami. Rati. Gak mau ngomong. Ya udah, Budi, ayo. Kamu nggak apa-apa. Hantu tua itu ganggu kamu. Kamu nunggu di luar? Masa? Pas kamu masuk, Raden Arya jagain di luar. Takut Nyai Ratu jahat. Kamu banyak omong. Nggak mau dibilangin. Udah ngelakuin. Masih ngoceh. Udah, aku ini siapa? Aku Sri Ayu Wijaya. Di dunia ini yang bisa kalahin aku belum lahir. Tapi aku lihat Ratih agak aneh. Aneh. Pengawal Abdo, selidiki. Siap. Masih hidup. Maksudmu Pangeran Selatan? Siapa Pangeran Selatan itu? Dia cucu Nyai Ratu, Raden Arya. Dulu dia sering menyulitkan, agar reputasinya hancur, agar pejabat mendukung. Pangeran Selatan. Lalu Pangeran Selatan sakit parah, mati. Nyai Ratu mau bunuh Raden Arya, agar dikubur bersama cucunya. Jadi, Pangeran Selatan itu darah daging, sama dengan raja sebelumnya. Nyai Ratu. Dari situasi sekarang, Pangeran Ratna dan Pangeran Selatan sudah bersekongkol, siap berontak. Ayo, beberapa hari ini tetap di istana bersama Budi. Jangan keluar. Kalau ada bahaya, kabur lewat lorong bawah ranjangmu. Lorong bawah? Itu kan cuma di TV. Kukira cuma karangan sinetron. Nggak nyangka zaman dulu beneran ada. Ini buatmu. Cek 3 juta rupiah emas. Jaga diri. Jaga Budi. Terus kamu? Aku urus pemberontakan. Wah, pria ini banyak uangnya juga. Ibu, ayah bisa kalahkan orang jahat. Ibu kan bukan dewa. Masa tahu? Kalau ayah kalah, apa dia bakal disiksa? Kamu suka Sri Ayu Wijaya kan? Kamu belain dia kan? Hari ini, aku akan mengebirimu. Lihat gimana kamu belain dia. Nggak bisa. Aku nggak tahan. Dia memang agak egois. Tapi dia baik padaku. Aku nggak bisa biarkan dia bersama Ratih. Budi, ibu ada urusan keluar. Kalau ada apa-apa, tabur lewat lorong. Anak baik. Di sini, uang dan makanan Istana Ratna ada di gudang ini. Makasih ya, nanti aku traktir. Anak baik. Sebelum perang, logistik dulu. Ngapain peduli Pangeran Selatan atau Pangeran Tua? Berani main politik denganku? Kalian pikir aku nggak pernah nonton drama istana? Ini semua jadi milikku. Nggak usah sungkan.
Ambil. Banyak banget harta karunnya. Aku kaya. Pangeran utama mau berkhianat. Aku diperintah sita hartanya. Kenapa? Kenapa Paduka Raja tahu? Apa dari pihak Pangeran Selatan ada yang bocor? Pangeran utama, pemberontak! Uang dan logistik kamu sembunyi di mana? Kak Arya mau tahu? Boleh? Aku bisa kasih tahu. Tapi ada syaratnya. Katakan. Ku minta kau ceraiin Sri Ayu Wijaya. Kenapa? Kenapa? Kalau aku, Ratih, nggak dapat, dia juga jangan harap. Arya Prabowo, dengar ya. Pangeran Selatan siapkan ini sudah puluhan tahun. Uang dan makanan pangeran utama, kalau sampai, dia langsung berontak. Tapi cegah dia gampang. Kamu tinggal umumkan, kamu ceraiin Sri Ayu Wijaya. Aku kasih tahu tempatnya. Mustahil. Mustahil. Kau tahu nggak berapa banyak pasukannya? Kau tahu kalau dia berontak, tahta keluargamu goyang. Sedikit saja bisa hancur lebur. Aku tahu. Tahu, tapi nggak mau. Cukup tulis surat cerai. Sumpah nggak bakal nikah lagi sama dia. Langsung, aku kasih tahu tempatnya. Oh, gitu. Oh, gitu. Kenapa kamu kesini? Kan dibilang diam di istana. Kamu tahu, di luar itu bahaya. Aku tahu. Tapi kalau aku nggak datang, siapa tahu Raden Aryaku rela jadi pecundang demi cewek. Tahu apa yang orang akan bilang? Raja bejat. Raja jahat terkenal. Aku nggak mau cowok kayak gitu. Aku nggak peduli omongan orang. Aku cuma mau kamu. Kamu pikir kamu menang? Aku bilang. Pangeran Selatan mau berontak. Kamu, pendamping, sebentar lagi jadi tahanan. Berontak? Dia miskin, lapar, tak bermoral. Modal apa? Masa aja susah. Miskin, lapar, istana Ratna ratusan tahun. Hartanya tak terhitung. Dengan dukungan kami, dia bakal miskin. Oh ya, istana Ratna memang kaya. Tapi di bawah semua. Gimana kalau sudah? Kamu bercanda, Sri Ayu Wijaya. Istana kami sudah simpan itu di gudang rahasia. Lokasinya, cuma aku dan ayah yang tahu. Kamu bilang udah diangkut. Masa aku percaya? Aku percaya, tapi coba lihat. Ingat? Ini gelas kristal emas. Ini kan ada di gudang harta ayahku. Aku nggak cuma punya ini. Yang ini mahal. Hah? Berapa nilainya? Nggak mungkin, nggak mungkin. Semua ini harta istana Ratna, kan? Tapi sekarang, semua milikku. Gudangnya cuma aku dan ayah yang tahu. Kok kamu tahu tempatnya? Terserah aku dong. Buktinya udah di depan mata. Kamu nggak percaya? Ya udah. Sri Ayu Wijaya, meski aku mati, aku akan bawa kamu ke neraka. Hebat kan? Awas. Kekaria! 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 Udah, nggak apa-apa. Bego. Masa nggak apa-apa? Lihat tanganmu. Sakit ya? Yang penting kamu aman. Udah ya, aku siapkan obat. Sri Ayu Wijaya.
mau nikah sama aku. Kan aku udah pendampingmu. Iya, kamu pendampingku. Tapi kamu belum dinikahin. Aku juga belum kasih kamu pernikahan megah. Jadi, kamu mau aku kasihan itu? Nggak dengar. Mau. Waktunya tiba! Sujud penghormatan! Sujud pada langit dan bumi. Sujud pada orang tua. Sujud suami istri. Kenapa? Masuk kamar pengantin.